Perang Dunia Pertama, yang berakhir pada tahun 1911, meninggalkan bayangan kelam di Eropa. Perjanjian Versailles, yang dimaksudkan untuk memastikan perdamaian, malah menumbuhkan kebencian dan ketidakstabilan. Jerman, dibebani oleh rasa bersalah atas perang dan kerugian besar, menghadapi kekacauan ekonomi. Kekacauan ini memungkinkan ideologi ekstremis berkembang. Di Jerman, Adolf Hitler dan Partai Nazi memanfaatkan ketidakpuasan ini. Mengkhotbahkan campuran nasionalisme yang berbahaya, antisemitisme, dan keinginan untuk balas dendam, Hitler berjanji untuk mengembalikan harga diri dan kekuatan Jerman. Kebangkitan Nazi diikuti oleh pertumbuhan rezim militer di Italia dan Jepang, yang ingin melakukan ekspansi dan penaklukan. Liga Bangsa-Bangsa, yang dibentuk setelah Perang Dunia Frat untuk mencegah konflik di masa depan, terbukti lemah dan tidak efektif. Depresi ekonomi mencengkeram dunia, yang semakin memicu ketidakstabilan dan keputusasaan. Dengan latar belakang kebencian, ketakutan, dan ambisi ini, dunia hanyut menuju perang dahsyat lainnya. Kegagalan peredaan, yang ditunjukkan oleh Perjanjian Munich tahun 1938, hanya memperkuat agresi Hitler. Panggung telah diatur untuk konflik yang akan menelan dunia. Pada tanggal 1 September 1939, Hitler mengerahkan pasukannya melawan Polandia, memicu Perang Dunia Kedua. Nasib Polandia ditentukan oleh fakta rahasia antara Hitler dan Stalin, yang membagi Eropa Timur di antara mereka. Inggris dan Prancis, yang terikat oleh perjanjian untuk membela Polandia, menyatakan perang terhadap Jerman. Blitzkrieg Jerman, atau Perang Kilat, menggunakan tank dan kekuatan udara, mengalahkan pertahanan Polandia. Warsawa jatuh dalam beberapa minggu. Sementara itu, Uni Soviet menyerbu Polandia dari timur, menghancurkan perlawanan yang tersisa. Kebrutalan dan kecepatan invasi Jerman mengejutkan dunia. Bulan-bulan awal perang relatif tenang di front barat, yang dikenal sebagai perang palsu. Namun, pada bulan April 1940, Hitler kembali mengerahkan pasukannya, menaklukkan Denmark dan Norwegia. Pada bulan Mei, tentara Jerman melancarkan serangan dahsyat ke Prancis, melewati ke Gschinot yang dibentengi dengan kuat. Jatuhnya Prancis pada bulan Juni 1940 mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Kecepatan dan keganasan gerak maju Jerman tampaknya tak terhentikan. Italia, di bawah Benito Mussolini, bergabung dalam perang di pihak Jerman, memperluas konflik. Inggris, di bawah kepemimpinan Winston Churchill yang teguh, berdiri sendiri melawan ancaman Nazi. Pertempuran Britania, kampanye udara sengit yang terjadi di langit Inggris, menjadi titik balik. Angkatan Udara Kerajaan, meskipun kalah jumlah, menimbulkan kerugian besar pada Luftwaffe, yang pada akhirnya menggagalkan rencana Hitler untuk invasi ke Inggris. Kemenangan ini meningkatkan moral Inggris dan membuktikan bahwa Jerman tidak terkalahkan. Sementara itu, Jepang, yang berusaha membangun dominasi di Asia dan Pasifik, melancarkan serangan mendadak di Pearl Harbor, Hawaii, pada tanggal 7 Desember 1941. Serangan itu, yang menewaskan lebih dari 2.400 orang Amerika dan melumpuhkan armada Pasifik AS, membawa Amerika Serikat ke dalam perang. Perang Dunia II telah menjadi konflik global yang sesungguhnya. Masuknya Amerika Serikat, dengan kekuatan industri dan militernya yang besar, terbukti menentukan dalam membalikkan keadaan perang. Di front timur, Uni Soviet, meskipun mengalami kerugian yang mengejutkan, berjuang dengan gigih melawan mesin perang Nazi. Pertempuran Stalingrad, pengepungan brutal selama 6 bulan, menandai titik balik. Kekalahan Jerman di Stalingrad, yang dianggap sebagai salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah, menghancurkan mitos tak terkalahkannya Jerman. Di Afrika Utara, pasukan Inggris dan Persemakmuran, yang dipimpin oleh Jenderal Bernard Montgomery, bertempur melawan Afrika Korps di bawah Erwin Rommel, Rubah Gurun. Kemenangan sekutu di El Alamein pada tahun 1942 menandai titik balik dalam kampanye Afrika Utara. Invasi sekutu ke Normandia pada tanggal 6 Juni 1944, yang dikenal sebagai D-Day, adalah serangan amfibi terbesar dalam sejarah. Operasi ini, yang direncanakan dan dilaksanakan dengan cermat, membangun pijakan di Prancis yang diduki Nazi, membuka jalan bagi pembebasan Eropa Barat. Bagian 5, biaya manusia, kekejaman dan penderitaan. Perang Dunia Kedua adalah konflik dengan skala dan kebrutalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Warga sipil tidak luput dari kengerian perang.
Rezim Nazi yang didorong oleh ideologi kemurnian ras yang bengkok, secara sistematis membunuh jutaan orang Yahudi, Roma, homoseksual dan minoritas lainnya dalam Holocaust. Genosida ini berdiri sebagai pengingat nyata akan dalamnya kebejatan manusia. Di semua pihak, perang menuntut korban yang mengerikan pada warga sipil yang terperangkap dalam baku tembak. Serangan bom, seperti pemboman Dresden dan Tokyo, menewaskan ratusan ribu warga sipil. Kelaparan dan penyakit melanda negara-negara yang dilanda perang. Biaya manusia dari konflik ini tak terhitung. Bagian 6. Perang di Pasifik. Dari Pearl Harbor ke Hiroshima. Di Pasifik, Amerika Serikat melancarkan kampanye lompat pulau yang melelahkan melawan Jepang. Pertempuran seperti Iwo Jima dan Okinawa ditandai dengan pertempuran sengit dan banyak korban di kedua belah pihak. Tentara Jepang yang didoktrin dengan kode Bushido, bertempur dengan semangat fanatik, seringkali menolak untuk menyerah. Ketika perang mendekati akhir, Amerika Serikat menghadapi prospek invasi yang mahal ke daratan Jepang, membuat keputusan penting untuk menggunakan bom atom. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di Hiroshima, diikuti 3 hari kemudian oleh bom lainnya di Nagasaki. Kehancuran yang disebabkan oleh bom-bom ini, yang menewaskan ratusan ribu orang seketika, mengejutkan dunia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah, mengakhiri Perang Dunia II. Bagian 7. Kemenangan dan kekalahan, akhir Perang Dunia II. Dengan kekalahan Jerman dan Jepang, kekuatan sekutu muncul sebagai pemenang dari Perang Dunia II. Perang telah merenggut nyawa sekitar 40 hingga 85 juta orang, membuat sebagian besar Eropa dan Asia hancur. Dunia merayakan berakhirnya konflik, tetapi bekas luka perang masih membekas. Sekutu yang menang membagi Jerman dan Jepang menjadi zona-zona pendudukan, bertekad untuk mencegah mereka menimbulkan ancaman di masa depan. Pengadilan Nuremberg diadakan untuk meminta pertanggungjawaban para pemimpin Nazi atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kengerian Holocaust mengejutkan hati nurani dunia yang mengarah pada pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebuah organisasi internasional yang didedikasikan untuk menjaga perdamaian dan mencegah kekejaman di masa depan. Bagian 8. Membentuk dunia pasca perang. Konsekuensi dan warisan. Perang Dunia II memiliki dampak yang mendalam dan langgeng pada perjalanan sejarah manusia. Konflik tersebut membentuk kembali lanskap geopolitik yang mengarah pada munculnya Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai negara adidaya. Persaingan antara kedua rival ideologis ini, yang dikenal sebagai Perang Dingin, akan menentukan hubungan internasional selama beberapa dekade mendatang. Perang juga mempercepat proses dekolonisasi, karena kekuatan Eropa yang dilemahkan oleh konflik merasa semakin sulit untuk mempertahankan kerajaan mereka di luar negeri. Negara-negara baru muncul dari abu penjajahan, membentuk kembali peta politik dunia. Bagian 9. Mengingat masa lalu, pelajaran dari Perang Dunia II. Perang Dunia II berdiri sebagai pengingat nyata akan kapasitas manusia untuk kebaikan dan kejahatan. Konflik tersebut mengajarkan kita pentingnya diplomasi, kerjasama internasional, dan kebutuhan untuk menghadapi kebencian dan intoleransi dalam segala bentuknya. Pengorbanan yang dilakukan oleh mereka yang berjuang untuk kebebasan dan keadilan tidak boleh dilupakan. Saat kita memperingati ulang tahun peristiwa penting ini dalam sejarah manusia, marilah kita mengingat pelajaran yang telah dipetik dan berusaha untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan adil bagi generasi mendatang. Warisan Perang Dunia II adalah pengingat bahwa kita tidak boleh menganggap remeh perdamaian, dan bahwa kita harus selalu waspada dalam membela nilai-nilai kebebasan, demokrasi, dan martabat manusia.